Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semuanya sepertinya sangat bersemangat ya. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan yang akan kita lakukan, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, mari kita memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Rosadi Arini Putri. Saya dari IKIP Siliwangi dan saya ada di bimbingan konseling. Oke, silahkan. Dimulai dari situ dulu. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Novi. Perkenalkan, nama saya Najwa. Perkenalkan, nama saya Oke, jadi sekarang kita kan sudah saling mengenal. Mari kita lanjutkan ke bimbingan kelompok. Untuk bimbingan kelompok kali ini yaitu bidang belajar dengan topik cara belajar yang menyenangkan. Pasti di sini teman-teman sering kan merasa belajar itu sangat membosankan, sangat membuat tidak ingin melakukan belajar. Nah, di sini kita akan bahas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu belajar. Belajar itu merupakan suatu proses perubahan perilaku yang bersifat menetap melalui serangkaian pengalaman. Belajar tidak sekedar berhubungan dengan buku-buku yang merupakan salah satu sarana belajar. Belajar merupakan salah satu sarana yang membuat kita dapat melakukan hal yang baru, dapat menemukan hal-hal yang baru. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bahas tips-tips dalam meningkatkan belajar yang menyenangkan. Nah, untuk tips yang pertama yaitu ciptakan lingkungan tanpa stres, relax. Contohnya kalau misalkan kita ada di perkotaan yang sangat padat dengan suara kendaraan yang banyak, itu kan membuat kita belajar menjadi tidak fokus. Nah, kita harus mencari tempat yang membuat kita rileks dan dapat melakukan pembelajaran dengan secara segar, dengan fresh gitu. Yang kedua, pemilihan waktu yang tepat. Kalau misalkan tengah malam kita tidak bisa melakukan pembelajaran, berarti kita harus melakukan pembelajaran di pagi hari pada saat kita sudah melakukan tidur dengan nyenyak seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau misalkan teman-teman merasa pembelajaran itu membosankan, coba ciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan lebih segar lagi. Nah, yang keempat, hindari penggunaan SKS. Ada yang tahu SKS? Saya tahu Bu. Iya, apa? Sistem kebut semalam. Betul, bukan SKS yang kayak di anak kuliahan ya. Bu. Betul. Hindari hal tersebut. Kalau misalnya kita punya PR, jangan sampai ditunda hingga besoknya lagi. Bahkan besoknya kita harus mengumpulkan. Itu kita nanti pasti keteteran. Kerjakan contohnya. Hari ini kita dikasih tugas pelajaran rumah. Nah, kita kerjakan pada saat kita pulang dari sekolah langsung. Jangan ditunda hingga besok, dan besoknya lagi. Itu jadi lebih tidak akan membuat kita tidak ingin melakukan pembelajaran. Yang kelima, merangkum materi pelajaran. Kalau kita mau lebih cepat mencerna materi pembelajaran, kita rangkum hal-hal yang menurut kita penting. Masukkan semuanya, jangan kita tulis semuanya dari A sampai Z, tapi kita tidak mengerti materi yang disampaikan, seperti itu. Yang keenam, belajar sambil praktik. Ini sih yang menurut saya paling efektif untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Belajar sambil praktik. Pasti kita suka kan melakukan pembelajaran secara praktik, kayak melakukan kerja kelompok, melakukan pembuatan kerajinan bersama teman-teman. Nah, itu bisa meningkatkan cara belajar yang sangat menyenangkan. Selanjutnya, pelajari ulang materi yang dipelajari. Kita jangan sampai punya sikap malas. Kita harus bisa mempelajari materi yang sebelumnya sudah diajarkan di sekolah, buka kembali bukunya di rumah, gitu ya. Yang kedelapan, ini yang paling penting, jangan lupa berdoa. Segala sesuatu harus
diawali dengan doa. Kendala-kendala dalam pembelajaran nih, teman-teman sekiranya ada tidak kendala dalam pembelajaran selama ini pada saat kalian sekolah? Coba, ada? Tidak ada? Oh, berarti pembelajaran yang kalian lakukan sudah sangat bagus. Nah, untuk materi bimbingan kelompok hari ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga semakin giat dalam belajar, semakin meningkat prestasinya. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.